Beberapa waktu yang lalu, kita mendengarkan kabar duka ini. Ini adalah salah satu cerita yang tragis dan benar-benar nggak bisa berkata-kata. Terus siapa sih yang akan disalahkan? Apakah sang ibu? Tentunya di sini pun saya juga nggak tahu apa yang membuat ibu ini depresi. Tapi ketika saya mengikuti kabar ini, ada yang saya garis bawahi, yaitu ibu ini depresi karena anaknya tidak mau disusui, serta dikatakan anaknya menderita sebuah penyakit. Saya tidak akan membahas berita ini lebih dalam, tapi saya ingin menyampaikan pesan apa yang bisa membuat seorang ibu ini depresi hingga kehilangan akal untuk menghilangkan nyawa sekalipun. Dan ini benar-benar menjadi perhatian kita semua. Tentunya kehadiran anak, kehadiran buah hati itu kan bikin kita bahagia ya. Tapi siapa yang tahu kalau di belakang kebahagiaan keluarga ada ibu yang sedang cemas dan khawatir. Ini adalah masalah psikologi yang sering kali muncul pada ibu setelah melahirkan. Yang kita tahu dan sering kita dengar, gejala ini dikenal dengan sebutan baby blues syndrome. Baby blues syndrome yaitu perasaan yang terjadi pada ibu pasca melahirkan yang ditandai dengan kecemasan, kemudian serangan panik, kelelahan, perasaan menyalahkan diri, dan merasa tidak mampu mengurus bayinya. Di mana periode setelah melahirkan atau postpartum ini merupakan masa transisi bagi ibu karena terjadi banyak sekali perubahan, baik secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Bahkan menurut United States Agency for International Development, Indonesia itu menduduki peringkat keempat tertinggi di ASEAN. Terus, apakah hanya wanita saja yang mengalami baby blues? Tentunya tidak. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. WHO menyatakan bahwa gangguan postpartum blues ini mengenai sekitar 20% wanita dan 12 laki-laki. 12% laki-laki maksud saya. Jadi bahkan tahun ini pun beberapa bulan yang lalu, kita juga mendengar kabar kalau seorang ayah membunuh bayinya yang berusia 3 bulan hanya karena tidak tahu menenangkan buah hatinya yang rewel. Baby blues ini memang lazim, di seluruh dunia itu memang lazim, tapi tidak akan berdampak buruk jika kita tahu cara menanganinya. Tanda-tandanya itu antara lain perubahan pola makan, kemudian gangguan pola tidur, terus reaksi depresi, sedih, menyalahkan diri sendiri, dan penurunan gairah seksual. Gejala ini muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Namun kalau sampai beberapa minggu atau bulan, ini bisa berkembang menjadi keadaan yang lebih berat. Terus tanda gejala lainnya itu apa sih? Sebenarnya cemas tanpa sebab itu juga bisa menjadi gejala. Menangis tanpa sebab, terus nggak sabar, nggak percaya diri, mudah tersinggung, dan merasa kayak kurang menyayangi bayinya. Tentunya ini sangat banyak. Tapi karena aku rangkum, jadi yang pertama adalah perubahan hormon. Setelah melahirkan, tubuh akan mengalami perubahan kadar hormon yang cukup drastis. Pada masa ini kadar hormon estrogen, progesteron dalam tubuhnya itu akan turun. Hal ini dapat memicu terjadinya perubahan suasana hati atau mood swing serta perasaan lelah dan tertekan. Kemudian yang kedua, sulit beradaptasi, yaitu tanggung jawab baru sebagai ibu bisa menjadi penyebab baby blues. Banyak ibu baru yang merasa kewalahan untuk mengurus segalanya sendiri, termasuk mengurus kebutuhan si buah hati. Yang ketiga, yaitu kurang tidur, di mana siklus tidur bayi baru lahir yang belum teratur menyebabkan ibu harus terjaga di malam hari dan menyita banyak waktu tidur mereka, sehingga dapat membuat ibu ini kelelahan dan tidak nyaman. Maka dari itu, ini juga bisa menyebabkan baby blues di mana muncul perasaan sedih dan mudah tersinggung. Yang keempat yaitu riwayat gangguan kesehatan mental. Wanita juga yang memiliki resiko ini itu lebih besar mengalami baby blues. Jadi contohnya seperti depresi, bipolar, ataupun gangguan kecemasan lainnya. Yang kelima yaitu kehamilan yang tidak diharapkan oleh pasangan. Kehamilan yang tidak diharapkan ini dipengaruhi oleh beberapa hal sih, seperti ketidaksiapan fisik, psikologis, ataupun biaya untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu dukungan dari orang-orang sekitar, khususnya dukungan dari suami yang kurang. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang ASI dan mertua, dukungan suami ini sangat penting dan orang-orang di sekitarnya. Jika seorang istri tidak mendapat dukungan dari suami, itu akan beresiko 5 kali lipat daripada istri yang mendapat dukungan dari suami. Pertama, komunikasikan semua dengan suami. Diskusikan dari hati ke hati dengan suami mengenai apa saja yang mengkhawatirkan ibu, karena akan menjadi orang tua baru.
Yang kedua yaitu jangan lupa me time. Ibu baru yang menghabiskan setidaknya 15 menit setiap hari untuk melepas stres cenderung lebih bisa mengatasi tekanan rumah tangga daripada mereka yang tidak mencoba sedikit bersantai. Nah, hal tersebut dipaparkan oleh Sanford, penulis Postpartum Survival Guide dalam laman Parents. Jadi, agar ibu tidak mengalami baby blues itu, sisihkan waktu untuk diri sendiri secara rutin selama masa kehamilan atau setelah melahirkan. Ibu bisa melakukan me time dengan berbagai kegiatan yang positif, misalnya meditasi, latihan pernafasan dalam, mendengar lagu favorit, ataupun sekedar mempercantik diri di salon. Jadi santai di salon enak kali ya. Pastikan tidur cukup, karena pastinya mendengar nasihat klasik, nasihat lama tentang tidurlah ketika bayi tidur. Tapi sayangnya terlalu banyak ibu yang gagal untuk benar-benar melaksanakannya. Ya, kebanyakan ibu justru seringkali menggunakan waktu bebas bayi untuk beres-beres rumah atau belanja perlengkapan bayi sebelum kelupaan. Tapi menurut sebuah studi oleh Michael O'Hara dari University of Iowa, ibu baru yang mampu menebus hilangnya waktu tidur cenderung merasa lebih santai dan kebal terhadap tekanan. Jadi perhatikan ini, oke? Yang kelima, yaitu konsumsi makanan bergizi dan sempatkan olahraga. Ibu disarankan untuk berolahraga secara rutin. Ini nggak hanya dapat mengalihkan perhatian dan kekhawatiran aja sih, tapi juga meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur. Tapi jika tidak sempat berolahraga, mengonsumsi makanan sehat juga bisa membantu mengontrol mood ibu. Yang keenam yaitu jangan membebani diri. Jangan paksakan diri ibu untuk mengerjakan segalanya sendiri. Kemudian jangan sungkan untuk minta bantuan suami atau ibu mertua atau orang tua sendiri, ataupun bisa menyewa asisten rumah tangga untuk mengurus pekerjaan rumah atau merawat bayi. Ini bisa menghindarkan si ibu dari gangguan sindrom baby blues. Semoga bermanfaat. Kemudian terima kasih sudah menonton. Salam bahagia selalu. Bye.